Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang di channel YouTube Deka Tama Official. Kali ini saya tidak akan bernyanyi dulu, melainkan saya ingin menguak ataupun menelusuri hal mistis yang ada di ambulan yang ada di belakang saya. Pada malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 rekan saya. Monggo memperkenalkan diri dari ibu yang ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak dan ibu semuanya yang ada di sini. Saya minta doanya agar semua apa yang saya jalankan nanti bisa lancar dan aman, tidak ada segala sesuatu apapun. Di sini saya sebagai penguak dari mobil ambulan ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Saya punya 3 nama. Nama saya dari Banten, yaitu Nuneng Widya Agustin dengan marga saya Agustin. Dari Pati, saya dari Pati dengan nama Neneng Widya Ningsih. Yang dari Kasat Mata, maaf saya dikasih nama Hartini. Dengan jalannya itu, tiba-tiba ambulan di bawah sini dan saya tiba-tiba diminta yang ada di ambulan ini. Sehingga saya dengan kerelaan hati saya untuk menolong sesama, meskipun di kasat mata wajib kita juga tolong. Dan akhirnya saya mempersiapkan diri untuk menolong. Ya, itu Sekilas itu dulu, nanti saya jelaskan lebih lanjut. ya, itu dari Bu Neneng ya, yang aslinya dari Banten. Untuk yang kedua rekan saya, monggo memperkenalkan diri dengan Mas siapa, tinggalnya di mana, monggo sok. Saya Yusuf, tinggal di Piungan. Di Piungan ya, dengan Mas Yusuf yang bertempat tinggal di Piungan. Matur nuwun, sampun sowan. Oh, saya sebagai pemilik mobil itu. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga rekan saya, monggo Mas Ya. siapa? Selamat malam, saya Mas Dalijo, rekan dari Bapak Dika. Di sini membantu sebagai moderator untuk kita menguak kisah misteri mobil yang sudah berpuluhan tahun di belakang kita ini nanti. Langsung nopo ajeng di Langsung mawon. langsung mawon. Ya, mohon maaf dengan Bapak siapa tadi? Mas, Oh Mas, dereng gadagar kok. Durung lur, sejomblo. Iklan sithik ra apa. Namanya mobil tadi siapa? Yusuf. Oh Mas Yusuf. Udah berapa lama Mas memiliki mobil ini? Ini belum lama Mas, ini paling 1 tahunan. Iya, ada. 1 tahun. Berarti belum. Tapi udah apa itu chemistry-nya itu udah dapat belum itu? Chemistry. Aduh, bingung ya Mas kalau ngomongin Kok chemistry. bisa bingung? Kalau dari segi mobil ini Mas, apa yang Anda lirik pertama kali kok bisa sebagai orang itu terus tertarik gitu loh Mas untuk memilikinya itu apa Mas? Uniknya? Uniknya di bentuk ya Mas. Bentuknya ya. Bentuk model mobilnya ini Karena udah klasik gitu. menarik. Kalau boleh tahu ini itu pengeluaran tahun berapa ini? Ini tahun 80. 80 pas itu. Tahun 80 pas dikeluarkan oleh PT Toyota ini. Toyota Jam. Kalau dari silsilah sendiri Mas, dapat mobilnya ini dari mana? Ini dari Rosok. Wah, Dari Rosokan ya. Di Rosok. daerah mana Mas kalau boleh saya tahu? Daerah Bantul. Daerah Bantul ya? berarti ini mobil ini ditemukan dalam keadaan udah kondisi masih nyala atau rusak Mas? Ini kalau dulu tuh pertama dongkrok ya Mas. Dongkrok itu gimana? Meneng Dongkrok gitu? itu
diam, nggak hidup sama sekali ya, mati total. Oh, mati total. Rusak pokoknya gitu ya. Terus apa? Aku juga kemarin nggak nyangka kalau mesinnya hidup. Ternyata di TKP itu saya kasih aki, isi bensin, kasih nyala dan halus mesinnya. Untuk perubahan sendiri yang udah dilakukan apa Mas? Ini cuma modifikasi dipendekin, ganti velg sama nambah-nambah sedikit corak aja sih Mas. Dan ini Mas Yusuf, kalau saya boleh tahu ya, dulu ini dibeli dari Rosok dengan harga berapa? Ini nggak sampai 10 juta. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi itu benar-benar sampean itu serak ya dengan modelnya mobil ini? Iya, suka. Suka ya? Padahal kan masih ada mobil-mobil yang Masih menarik, menarik. lebih bagus, lebih mudah. Kan klasik mungkin kesukaannya Mas Yusuf. Yang Kijang generasi pertama ini Mas. Pertama, mungkin dari ini juga ya, apa jiwanya? Ya mungkin Jiwa otomotif. rasa itu Mas. Rasa ya? Sebenarnya rasa. Kalau dari ini Mas, apa itu namanya? Selama dalam kurun waktu 1 tahun, istilahnya apa ya itu namanya? Apa jenis? Apa? Memiliki ya. Ngopeni nek wong Jawa ngopeni ya, ngopeni wangel basa Indonesia iki. Ngopeni mobil ini dalam waktu 1 tahun itu susahnya apa? Susahnya apa istilahnya? Terus kebanggaannya tersendiri itu apa gitu loh. Ini kebanggaan dulu ya Mas ya. Oh iya, monggo monggo. Kebanggaan tuh gimana ya, mobil tua itu Unik gitu. unik. Tapi kayak kula Mas, unik. Sampai ora unik. Lah Mas. Pun dan Terus apa, Mas? juga mesin kan Kijang tuh terkenal bandel gitu. Meskipun tahun tua tapi mesin masih halus ya? masih halus ini Mas. normal. Normal. Boten kali kula. Oke. Nggih. Kemarin juga saya ajak ke Jepara. Itu sampai sana kuat. Kuat Mas. Lancar berarti ya? Lancar. Apa kendala? Tanpa kendala. Mantap. Kalau anu Mas, mohon maaf untuk kelengkapannya ini lengkap enggak? Atau karena sudah lama tuh mungkin suratnya udah hilang atau gimana? Surat-surat alhamdulillah oke. Pajak juga jalan. Tertib. Normal walaupun rumah klasik tapi tertib. Patut dicontoh ya. Aja ditiru sing eleke, sing apike wae. Mungkin ya nggak tertib nih, cuman safety belt nggak ada gitu. Mobil tua Kan karena nggak sering dipakai juga atau Mas. Untuk ininya Mas, tadi kan udah kebanggaan ya mempunyai mobil yang ngatur di belakang ini. Susah. Susahnya Mas, Susah. Salahnya apa ya Mas? Paling tiba-tiba sering macet juga sih Mas. Oh ya itu maklum. Maklum. Saya aja kalau nggak punya uang juga macet toh Mas itu. Kalau gini Mas, dibilang dari histori sendiri, atau kan ini istilahnya mobil itu udah sepuh gitu, Iya. pun udah berumur, bos makan banyak garam. Kalau orang hidup istilah pengalaman ini wis akeh. Udah pernah mengalami hal-hal yang aneh apa? Apa ya? Pertama ngambil sih Mas, dulu pertama ngambil juga ya sering ngalamin. Tiba-tiba mobil mati sendiri. Gak ada apa-apa itu mati dewe. Mati sendiri. Kalau malam sering nyala sendiri nggak? Nyala sih enggak. 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 Cuman kalau kan sering juga ini dipinjam teman gitu. Cuman waktu dipinjam teman, beberapa teman minjem itu malam pertama pasti rumahnya ada yang ngetok gitu. Mau kamu? Dari yang di dalam mobil ini ya, mistisnya ya. Bisnisnya juga gitu. Tahu sih ya Mas. Itu Mas, sambil udut Siap. biar enak ngobrolnya. Berarti kalau Mas sendiri selama ngopeni mobil yang ini belum pernah istilahnya mengalami godaan atau gangguan yang mesti belum pernah. Kalau saya sih orangnya terlalu cuek sih Mas. Jadi nggak pernah gimana ya?
memperhatikan itu Mas. Ini udah ini ada apa gitu itu nggak pernah saya perhatikan gitu. Nuwun Mas. Ngopi dulu. Brik. Bekan. Lemon tea. Kok karo mesem sithik ngono lho. Nah, masuk. Matur nuwun. Monggo dipun unjuk. Kok dicatet ya totalane mburi ya. Sini jangan lupa ini ada satu orang yang nggak kelihatan. Buka kombinasinya. Tapi untuk ambulannya Mas Yusuf sendiri ini ya, ada ini enggak, apa namanya, dari Mas Yusuf sendiri ya, yang dilakukan untuk menguap hal mistis yang ada di dalam mobil ini? Mungkin Mas Yusuf pernah didatengin dukun atau paranormal yang ingin menguak atau menelusuri ambulan ini sendiri. Kalau dukun atau paranormal sih kurang tahu sih Mas ya. Cuman dulu ada yang bilangnya itu indigo. Yang pernah datang. Ada indigo datang, dia bilang pengen tahu tentang mobil ini, pengen tahu tentang di dalam gitu. Silsilahnya gimana gitu ya. Hal mistisnya gitu ya. Tapi begitu masuk mobil, pintu ditutup, dia memejamkan mata sebentar, langsung keringat keluar banyak, nggak berani. Mungkin itu karena Udah berapa orang Mas itu Mas? Itu tiga. Berarti 3 orang yang mencoba untuk menguak tentang hal mistis yang ada di dalam mobil ini gagal semua berarti ya? Oh iya, ngopi, monggo Ibu. Ya harap maklum Mas, ini kan soalnya mobil untuk angkutan ya sering lah kayak rumah gitu lah. sakit. Tahu sendiri. Mesti mistisnya yo serem. Kopi lelet Pantura. Kopi nopo nih? Kopi masuk. Seweger ya? Berarti gagal semua 3 orang yang sudah pernah mencoba untuk menguak hal mistis. Jadi ini rodo Angker. Mas Yusuf ini juga kan teman saya akrab ya. Di konco. Oh, ini konco. Nih, konco kental gitu. Konco kental. Ya, beberapa hari kemarin 1 mingguan ya kurang lebih ya. Mas Yusuf ini punya inisiatif menitipkan mobil di warung saya di Kopi Lelet Pantura 1 minggu yang lalu ya kayaknya ya. Bisikan nopo nih? Bisikan apa? Bisikan. Itu kok sakit di inisiatif maksud kalau ini? Gak ada inisiatif, cuman terjadi secara langsung. Berarti alamiah. Nah, Mas Ikanya kan main tempat saya, cik tuh mobil kayak warungmu apik kayak ya, cuman buat pajangan juga biar menarik pengunjung kan. Tapi tidak disangka ya Mas. Tidak disangka beberapa hari di sini kurang lebih 1 minggu dan di warung ada Ibu Neneng, ini juga ibu kandung saya. Semenjak ini hari pertama di sini, Ibu mengalami hal-hal mistis yang terjadi pada malam itu. Dari pertama itu udah didatangi katanya dari yang ada di dalam sini. Biar Ibu yang jelaskan dan nggak salah paham kalau itu. Oh iya, monggo Bu coba dijelaskan apa yang dirasakan semenjak mobil ini berada di sini. Monggo biar nggak ada salah paham. Terima kasih atas waktunya. Semua itu tidak ada di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah menjadi rencana dan apa yang ada ambulan di sini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk di sini bertemu dengan saya. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya adalah sebuah rencana Allah dan kehendak Allah. Begitu juga saya tidak bisa apa-apa. Dan mungkin saya juga baru dibuka hati saya oleh Allah untuk menjalankan amanah ini. Saya diminta di Pati, di Banten maupun di Surabaya. Saya tidak pernah mau untuk ini. Tapi ini mungkin
Allah sudah membuka mata hati saya untuk membantu, biarpun itu kasat mata, wajib kita bantu juga. Hari pertama di bawah sini, langsung aja ya, biar nggak waktu. Hari pertama saya nggak bisa tidur. Kebetulan dari belakang baru aja ada yang meninggal. Pasti sebelum 40 hari udah ada tiga orang meninggal itu. Kok ini tiba-tiba dikasih ambulans, sedangkan saya di warung sendiri. Sendiri. Bejone awak. Wah, rawangi banyak urusan. Saya tidur sendiri sini. Tiba-tiba malam ada 2 pocong, 1 wanita bermain di depan warung situ. Saya tanya, kok kamu pada bermain di sini? Nanti kalau ada orang lewat, nanti nggak enak warung kita. Terus jam berapa itu saya WA sama Dika, itu mobil dibawa pulang aja. Misalnya nanti kalau ada orang sini kan jalan raya mas. Jam 2, jam 3 kan mesti udah ada orang yang ke pasar. Nanti kalau lihat, dilihatnya juga. Terus kata ini saya tanya, kamu siapa? Katanya, Bu, saya minta tolong. Tolong apa? Aku nggak bisa apa-apa. Ya Bu, semenjak saya beberapa tahun di Indonesia, saya nggak ada yang bisa menolong saya. Tolong saya, tempat tolong. Tanya, kamu siapa? Mami. Mami itu apa? Mami saya anak orang Belanda yang dulunya tinggal di Semarang. Terus kamu jangan jalan-jalan berkeliaran di warungku, nanti aku juga nggak enak. Terus dia bilang gini, aku mau duduk diam manis di sini ikut ibu, tapi aku mau diam. Tapi kalau diberikan ikan untuk bermain aku. Paginya aku bilang sama Dika, Dik, itu belikan ikan biar nggak berkeliaran. Nanti kalau dilihat orang kan nggak enak. Sebelum ikan datang, kebetulan udah ada yang lihat dulu, ada yang lihat di atas sambilan ini ada wanita yang joget. Orang sini juga itu. Paginya itu saya dikasih tahu itu ya. Terus cepetan itu dicarikan ikan biar nggak keliaran. Akhirnya diberikan ikan. Hari pertama sampai sekarang pun saya selalu connect sampai semalam. Terus akhirnya dia singkat cerita, Bu, saya tolong. Dia menceritakan kisahnya kasihan juga. Dia anak orang Belanda yang punyanya di Semarang, tempatnya di Kota Lama. Waktu itu dia pas mau sekolah, kalau sekarang mungkin les ya, surup kalau privat. Kalau masalah dia juga anak Belanda yang kedudukannya di Semarang juga diberi dengan di bawah. Kalau sekarang sudah gubernur, makanya dia punya fasilitas, dapat fasilitas di sana. Waktu itu kejadiannya dia itu dikejar-kejar pribadi dan akhirnya terjadi pemerkosaan. Singkat ceritanya kayak gitu. Akhirnya dia pulang akhirnya bunuh diri. Berarti si noninya itu bunuh diri setelah diperkosa sama pribumi? Oh, pulang bunuh diri. Tapi setelah bunuh diri itu sebelumnya dia sudah nulis surat untuk papi. Begitu saya tanya, kok sampai terjadi kayak gini? Katanya papi, yang dia bilang itu papi saya terlalu kejam sama pribumi sehingga saya yang menjadi korban. Dendam ngoten. Iya. Kejadian itu dia dikejar dari sekolahnya di pintu di Lawang Sewu, Kota Semarang. Dia dikejar-kejar sampai kejadiannya di Stasiun Tawang. Stasiun Tawang Semarang. Iya. Masih Semarang juga. Masih Semarang juga. Kok sampai di ambulan ini, menurut dia kan saya nggak ada yang menempatkan waktu itu. Terus saya akhirnya ketemu di ambulan ini. Ambulan ini sempat mengirim pasien di Semarang. Jadi saya menetap di sini. Jadilah berarti si Noni itu udah netap di sini ya berarti? Namanya Marian, saya tanya nama Marian. Noni Maria. Kamu anak Belanda, bapak kamu siapa? Nama bapak saya Cornelis Suci. Ibu saya namanya Laura. Sedangkan kamu sendiri saya Maria. Diam. Dia anak tunggal, saya anak tunggal. Setelah kejadian itu yang menjadi pemicu itu adalah orang kepercayaan papi. Dia bilang gitu.
namanya Sentono. Oh, jadi Iya, orang kepercayaan yang suruh ngantar itu senang Berkhianat sendiri, gitu? berkhianat. Berkhianat. Senang sendiri akhirnya gitu. Akhirnya ditembak sama papi. Sedangkan dia itu kan anak tunggal, papinya stres. Papinya stres itu tadi akhirnya tidak bisa menjalankan pemerintahan. Di pemerintah akhirnya tarik balik di ini kisahnya. Kemarin sempat untuk beberapa hari kemudian dia bilang gini, ibu tolong saya antarkan saya di kota lama, aku kepengen di sana sebentar, cuma ibu yang bisa, aku nggak tolong. Saya terus juga melihatnya, kasihan juga meskipun dia makhluk kasat mata, tapi kita harus, aku punya kemanusiaan lah hati untuk menolong. Kalau tidak percaya bilangnya gini, kalau orang-orang nanti bilang kalau itu bohong, coba saya buktikan. Ikan itu disisip apa di, kalau aku Ikan bilangnya di koi. ekor, itu ada M, itu inisial dia Mariam, itu bisa dilihat di situ. Jadi biar ibu disangka tidak bohong, itu nanti bisa dilihat di ikan itu inisial saya. Jadi Hari Selasa malam tadi, Selasa malam sekitar jam 2, kalau dia bilang koma, kalau aku berapa menit? Iya, kalau Eropa begitu. Eropa. Itu ada, nanti bisa dilihat itu sebagai bukti bahwa itu aku ada di sini gitu. benar-benar Benar-benar aku ada di walaupun sini. tidak terlihat Nah, ada gitu. iya, Dia pengen tuh. menyampaikan kebenaran. Kalau aku yang bisa melihat kan ibu toh ibaratnya. Iya, Kalau iya. saya inisial di situ bisa orang lain bisa lihat. Membuktikan istilahnya. Tapi emang bener kok Mas, gaib itu wong udah diajarkan di agama kita Iya. memang ada. Loh, gaib itu kan dari rukun iman yang Iya, benar. anjir. Kalau kita nggak percaya terus gimana jalan Islam? Saya percaya itu untuk saya pribadi. Iya. Bisa dibuktikan nanti di itu inisialnya. Kalau Mariam ada, ini kopinya yang bisa lihat aku. Cuma kalau pengen membuktikan nanti dilihat di itu inisialnya M. Baru Kemarin tuh kemarin belum ada ya Mas itu. Kemarin kan Dan si katanya Mariam itu kan minta disuruh membelikan ikan koi, Oh, dan besoknya saya carikan ikan, dapat beli 3 ekor. Nah, baru tadi sore saya lihat kok di ikan koi kok ada tulisan kayak tulisan, terus tak amati kok ada huruf M, inisialnya Mariam. inisial apa huruf M gitu loh. Begitu tak tanya kejadiannya itu kamu usia berapa? Usia waktu itu usia saya itu 16,3. Masih muda. Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir tanggal 17 Agustus 1817. 1817. subuh. Udah lama berapa tahun itu? Berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun belum ada yang bisa menempatkan dia kayak gini. Untuk itu terus dia bilang gini juga, ibu tolong nanti aku diantar ke tempat-tempatku ya. Saya minta tolong, nanti juga saya ada imbal baliknya untuk ibu, entah doa, entah apa. Pasti ibu saya panjatkan doa yang terbaik untuk ibu untuk bisa menolong saya. Nanti tanggal 17 tolong aku di ulang tahun, minta dikasih ulang tahun. Tanggal 17 Agustus minta ulang tahun. Jadi nanti kalau nggak besok apa hari apa nanti tak antar di Semarang. Dia minta mengenang itu di rumahnya, nanti sekolahnya. Bahkan bilang begini sama saya, ibu waktu itu saya dikejar-kejar sama 5 orang. 5 orang dari pribumi ya? dari semua, pribumi itu semua. tangan saya digini, cincin saya ada yang lepas di situ. Di Oh, mana Di tempat itu nanti ditunjukkan Wak, kalau kita sudah sampai di Semarang, di stasiun itu nanti saya tunjukkan tempatnya. Kalau ibu lihat ya cincin, tapi kalau orang lihat itu beda lain. Dan ada juga nanti sepeda yang buat saya sekolah juga tertinggal di situ juga, nanti diambil, nanti bisa diambil. Mau dibawa kemana nanti sepedanya? Nanti untuk ibu semua. Nah aku bilang gini,
dia untuk saya, tapi kamu di sini harus berguna untuk lingkungan sekitar sini, untuk desa sini kamu harus bisa berguna di sini. Kata saya begitu. Untuk hal-hal Hal-hal positifnya, yang positifnya. Istilahnya enggak memberi dampak Nah, negatif betul. gitu toh Bu. buat Iya. masyarakat. Yang penting kamu berguna di sini. Kopi sih Mas Bro. Itu Monggo. dia. Nanti banyak ini, nanti dia juga mau minta, ini ada di sebelah saya, ini juga minta kopi, mau nyoba kopi lelet, nanti mau minta restu dari Mbah Simo. Udah ditunggu Mbah Simo. Mbah Simo siapa ya? Mbah Simo itu kalau aku bilang tuh Cikarang Bakal, kalau di Pati sesepuh dulu dari sini. Kalau aku pertama kali datang di sini tuh koneknya sama Mbah Simo yang ada di Landus itu. Saya pertama kali konek di situ. Itu Mbah siapa? Namanya saya perkenalan Mbah Simo. Begitu saya tanya dengan penduduk sini, yang meninggal di belakang ada yang namanya Mbah Simo. Ternyata ada. Saya buktikan itu ada. Sudah puluhan tahun Iya yang lalu. mungkin, mungkin itu. Kok tiap malam jagungan, saya bisa jagungan kayak sama Mbak Simo itu. Setelah saya tanyakan sama penduduk, ternyata ada. Di situ nanti dia mau minta izin di situ untuk nanti berangkat di Semarang. Nanti diatur waktunya. Tidak ada salahnya kita membantu sesama meskipun Iya. itu kasat mata, kita harus membantunya. Saya tidak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah Allah ngasih saya kepercayaan untuk itu, maka saya jalankan amanah. Semoga ada berkahnya juga buat kita semua. Amin, amin. Monggo tunjuk, Ini Monggo Mas Yusuf. nanti tak ajak jalan-jalan. Ini si Maria mau minta di mana nanti. mau ngajak muter-muter nanti nih Bu. Ke Semarang. Ya mohon maaf pemirsa, tadi Sempat sempat ada gangguan teknis, kamera tiba-tiba mati sendiri. Untuk lebih jelasnya kenapa bisa terjadi hal seperti itu, monggo jelaskan Monggo. itu tadi. kok tiba-tiba bisa mati ya? Ya Aneh, itu betul. anehnya di situ. Itu kalau menurut aku pribadi ya, ini untuk saya pribadi Iya, mungkin iya. tidak semua Oh, orang ada yang percaya tidak. Itu eyang saya datang. Kalau eyang datang, semua dikasat mata memberi hormat. Masalahnya kan sesepuh, jadi nggak ada yang bisa, nggak semua harus off semua. Itu yang Betul. eyang dari Banten. Dari Banten. Yang buaya yang datang. Yang sama Mas buaya. Kiki, yang buaya. Pantes kok tadi Ketemu. tiba-tiba kok Mati kamera mati sendiri. sendiri ya. Wah, merinding aku Lor. Kaya wedi. Mane Yang milih apa datang. ora. Yang datang Iki ketemu Bu bener-bener ini nggak ada editan sama sekali, Nyai. nggak ada rekayasa. Hujan yang datang tiba-tiba, kalau dari selatan, kalau datang pasti dengan hujan. Dimanapun saya gitu. Jo, merinding aku Jo. Mulane ngerak rawani ngaduh, mau ngaduh aku. Merinding ini. Sedangkan yang ada di belakang saya ini adalah Ambil Jo. dampingan saya yang dari Banten. Apa Saya itu? dibekali ini. Coba saya Coba ambilkan lu. biar bisa dilihat. Monggo Bu. Ini sendiri adalah kalau orang bilang raja untuk kami. Ini diberikan dari turun temurun, Warisan Dari- warisan dari Banten ya? dari Banten ini, sama Al-Quran yang sudah ratusan tahun diserahkan pada saya. Saya termasuk keturunan ke-9. Nggak bisa, ini Al-Qurannya yang sudah usang, sudah tidak bisa dibaca lagi, dikasih kain putih. Tapi tulisannya masih Masih cuma sudah rapuh sekali, dikasih kain putih. Kebetulan nggak saya bawa, jadi pati. Yang ini yang selalu saya bawa kemana-mana ini untuk kita Berarti masuk. untuk umurnya Al-Quran sendiri udah berapa tahun ini? Ini anak jadi udah ratusan tahun. Masalahnya saya itu keturunan ke-9. Lor, noh, Al-Qurannya, Al-Quran. Nah, Ibu sapi.
Berarti masih disimpan ya? Masih disimpan rapi. Pada tahun kejadian yang saya rasakan pada tahun 2014 apa berapa itu terjadi banjir besar di Juwana. Rumah saya itu kena semua, termasuk yang tempat ini satu kamar udah tergenang. Semua rumah tergenang. Satu kamar yang tempat ini nggak bisa tergenang. Airnya nggak masuk. Nggak masuk, khusus di kamar ini. Ada dapur semuanya kena semuanya. Ini kekuatan gaib dari Allah, kekuatan dari Al-Quran. Iya dari Al-Quran. Makanya saya tidak punya pecahan apa-apa. Demikian saya juga Al-Quran tok nggak ada. Saya nggak punya namanya gembolan apa-apa nggak punya. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti saya ajak, ini Maryam sudah menunggu mau minta restu sama sesepuh sini untuk berangkat besok ke Semarang. Monggo. Nggih, monggo kula semanggaken, Bu. Monggo matur nuwun buat Matur Ibu nuwun, Neneng. Bu. Sudah sowan ke tempat saya. Buat Mas Yusuf, mungkin ada yang mau disampaikan? Wes seneng ngoten mawon nggih, Mas. Seneng, Suatu kebanggaan tersendiri gitu. bangga. Terima kasih kembali waktu yang sudah diberikan pada saya. Monggo. Buat Mas Nggih. Yusuf, saya Terima kasih. mengucapkan matur nuwun. Monggo. Mas Dalijo, matur nuwun. Sami-sami, Mas. Berarti ini besok ada kelanjutannya ya ini? Besok insya Allah rencananya tanggal 6 kita mau berangkat OTW ke Semarang mengantar Ditunggu Maryam. lur. Ditunggu lur. Yap. Tanggal 6 kita berangkat ke Semarang mengantar Maryam. Sekaligus menguak kisah lebih jelasnya. Ngoten. Lur, sekarang kita akan mengantar Ibu Neneng sama Maryam untuk sowan ke Mbah Simo. Monggo, Monggo. ayo Monggo. bareng-bareng. Di sini tempat Basimo dan di sini saya bersama Maryam. Mungkin jenengan ada yang bisa melihat. Oh, berarti ini randu yang Ditempati. ditempati Mbah Simo. Dan randu ini randu Sanggedongan satu-satunya. Di satu dusun ini. Satu dusun ini, satu ternyata beberapa bulan kemudian saya melihat ada di belakang ada. Dan beliau namanya ngasih nama Randu Kembar. Randu kembar. Randu Kembar. Di sini Maryam minta restu sama Mbah Simo untuk berangkat besok. Usia Sesepuh di sini intinya ya. usia Mbah Simonya ya? Waktu itu meninggalnya Usia 89. pertama kali saya datang di Songgedongan ini saya connect dengan Mbah Simo. Mbah Simo itu siapa? Saya sempat tanya sama orang sini yang waktu itu saya tanya itu satu pertama kali itu yang namanya Mas Agung. Mas tahu itu siapa Mbah Simo itu? Waktu itu saya tanya sama Mas Agung itu pertama kali sama dia. Terus akhirnya saya connect terus, akhirnya saya sudah dianggap warga sini, bahkan dianggap kayak anaknya. Nah, saya mendapatkan Maryam di sini juga saya minta restu, Mbah, apakah saya boleh ini tempat sini di sini. Akhirnya Mbah Simo juga ngasih restu, oke, biarlah di sini kalau memang mau di sini. Yang penting bisa bermanfaat untuk penduduk sekitar sini. Lur, ini salah satu randu kembar yang ada di Dusun Gedongan Piyungan Sri Martani. Satu-satunya. Satu-satunya yang katanya yang nempatin ada siapa? Mbah Simo. Setelah saya tanyakan ternyata juga ada Mbah Simo di situ. Saya tanya penduduk di sini. Dulunya. Dulunya. Gitu ya. Oh, nggih. Ini Maryam lagi minta restu. Untuk istilahnya besok kita lanjut ke Semarang gitu. Ya, kalau lancar. Biar semuanya lancar. Nggak ada halangan satu apapun sampai tujuan. Pulang lagi selamat gitu tuh Mas. Dan tetap pro
Podcast. Wah, betul. Terima kasih sedulur-sedulur semuanya. Matur nuwun. Pokoknya ampun jeleh, ampun kapok. Ditunggu penelusuran selanjutnya ke mana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Ada Untuk 3 lokasi nanti di Semarang. lebih jelas dari kisah Noni Mariam sendiri. Jangan lupa Tetap ditunggu. stay di channel YouTube DK Tama Official. Tunggu tanggal 6 nanti kita ke Semarang. Matur nuwun. Matur sakalangkong.